Contoh soal nomor 1. Untuk bagian A, tentukan penyelesaian SPLDV 8x kurang 2y sama dengan 8 dan x tambah 3y sama dengan 14 menggunakan persamaan matriks dan metode Cramer. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai x dan y menggunakan dua cara, yakni menggunakan persamaan matriks dan menggunakan metode Cramer. Jadi nanti tinggal kalian bandingkan kira-kira metode apa yang paling mudah kalian gunakan, apakah persamaan matriks atau metode Cramer. Kita mulai dari jawaban soal A. Seperti biasa kita gambarkan dulu lampu-lampunya. Oke, penyelesaian. Untuk soal A menggunakan persamaan matriks terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan persamaan matriks, maka kita harus membuat persamaan matriksnya terlebih dahulu, yakni matriks kita ambil koefisien x dan y secara berurut. 8 minus 2, 1, 3. 8 minus 2, 1, 3 dikalikan dengan variabelnya yakni x, y sama dengan hasilnya. Hasilnya adalah 8, 14. Oke, selanjutnya untuk mencari x dan y, maka matriks ini pindah menjadi inverse. Sehingga xy sama dengan 8 minus 2, 1, 3 inverse dikalikan dengan 8, 14. Oke, kita cari inverse-nya terlebih dahulu. Ingat, rumus inverse adalah 1 per determinan. Determinannya tinggal kita kali silang. 8 dikali 3, 24 dikurang minus 2 dikali 1 minus 2. Dikalikan dengan adjoin dari matriks ini. Ingat, adjoin itu tinggal kita tukar 8 dan 3. Sedangkan minus 2 dan 1 berubah tanda. Jadi minus 2 berubah menjadi positif, 1 berubah menjadi negatif. Dikalikan dengan 8, 14. Oke, karena ini perkalian matriks, maka kita kalikan terlebih dahulu. Kita peroleh xy sama dengan 1 per 24 kurang minus 2 adalah 26 dikali dengan, oke, ini perkalian matriks. Kita gunakan operasi baris kali kolom. Baris pertama kali kolom pertama, 3 dikali 8, 24 ditambah 2 kali 14, 28. Selanjutnya, baris kedua kali kolom pertama, minus 1 dikali 8, minus 8 ditambah 8 dikali 14 adalah 8 kali 14. Coba kita kalikan, 14 dikali 8, 8 kali 4, 32, 8 dikali 1, 8, tambah 3, 11. 112. Oke, sedikit lagi. XY sama dengan 1 per 26 dikali dengan matriks 24 tambah 28, 52, minus 8 ditambah 112, 104. Maka nilai XY sama dengan 1/26-nya kita kalikan masuk ke matriks ini. Maka 1/26 dikali 52 itu kan sama dengan 52 per 16. 52 per 26. 52 per 26 itu adalah 2. Sedangkan 104 per 26 adalah 4. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nilai X dan Y. Jadi nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Oke, itu dia penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan persamaan matriks. Selanjutnya kita akan jawab dengan menggunakan metode Cramer. Lanjut untuk cara kedua, yakni menggunakan metode Cramer supaya
Bagus, kita tuliskan kembali persamaannya. Persamaannya tadi adalah 8x kurang 2y sama dengan 8 dan x tambah 3y sama dengan 14. Oke, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini dengan menggunakan metode Cramer, kita bisa gunakan rumus x sama dengan dx per d dan y sama dengan dy per d. Jadi ada 3 komponen yang akan kita cari, dimulai dari d, dx, dan dy. Oke, kita mulai dari d. D adalah determinan dari koefisien x dan y, yakni 8 minus 2, 1, 3. 8 minus 2, 1, 3. Oke, sama dengan, tinggal kita kali silang, 8 dikali 3, 24, dikurangi dengan minus 2 dikali 1, minus 2. Ini sama dengan 24 kurang minus 2, yaitu 26. Maka nilai D adalah 26. Selanjutnya, dx. Ingat, untuk mencari dx, kita ganti variabel x dengan hasilnya, yakni 8 dan 14. Sedangkan koefisien y-nya tetap. Kita peroleh 8, 14, minus 2, 3. Sama dengan 8 dikali 3, 24, dikurangi dengan minus 2 dikali 14, minus 28. Sama dengan 52. Oke, terakhir dy sama dengan determinan dari, kalau dy maka kebalikan dari dx. Variabel x-nya tetap, yang berubah adalah variabel y, menjadi 8, 14. Kita peroleh 81, 8, 14. Sama dengan, nah kita cari 8 dikali 14 sama dengan 112, dikurangi dengan 8 dikali 1 sama dengan 8. Sama dengan 104. Oke, kita sudah mendapatkan 3 nilai dari D, dx, dan dy. Selanjutnya, kita mencari nilai x dan y dengan menggunakan rumus x sama dengan dx per d. dx-nya adalah 52, sedangkan d-nya adalah 26. 52 bagi 26 sama dengan 2. Oke, jadi nilai x sama dengan 2. Terakhir, nilai y sama dengan dy per d. dy-nya adalah 104 per 26 sama dengan 4. Oke, jadi hasilnya sama. Kita peroleh x sama dengan 2 dan y sama dengan 2. Oke, silakan dipahami untuk dua metode ini. Silahkan dibandingkan cara mana yang paling cepat, sehingga kalian bisa terapkan dalam menyelesaikan soal-soal untuk menyelesaikan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Selanjutnya kita melangkah ke soal B. Untuk soal B, dia hanya minta menggunakan sistem metode Cramer. Jadi di sini kita diminta hanya untuk menggunakan metode Cramer. Oke, kita tuliskan kembali persamaannya. Persamaannya itu adalah 2x tambah y tambah z sama dengan minus 3. 3x tambah z sama dengan minus 6. Dan y kurang z sama dengan 5. Oke, berdasarkan rumus dari metode Cramer, untuk mencari x, rumusnya adalah dx per d, y sama dengan dy per d, dan z sama dengan dz per d. Jadi ada 4 komponen yang harus kita cari terlebih dahulu, yakni d, dx, dy, dan dz. Kita mulai dari d. D sama dengan determinan dari, ingat, determinan untuk D adalah determinan dari koefisien X, y, dan Z secara berturut-turut, yakni 211, 211. Nah, untuk persamaan kedua, tidak ada variabel Y. Nah, kalau variabel Y tidak ada, maka kita anggap
nilainya adalah 0. Sehingga kita tuliskan 3, 0, 1. Begitu pula dengan persamaan ketiga. Kita tidak mempunyai variabel X, sehingga variabel X-nya kita anggap 0. Kita tuliskan 0, 1, min 1. Ingat, untuk mencari determinan matriks 3 kali 3, kita menggunakan metode Sarus, yakni dengan menambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan. 2, 3, 0, 1, 0, 1. Kemudian kita kalikan secara menyilang. Ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Sama dengan 2 kali 0 dikali min 1 sama dengan 0. Tambah 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, jadi tadi kita sudah kalikan secara menyilang ke kanan. Kemudian kita kalikan ke kiri dengan catatan hasilnya nanti negatif. Oke, 1 dikali 3 dikali min 1 adalah min 3 kurang 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2 kurang 1 dikali 0 kali 0 sama dengan 0. Oke, kita peroleh 0 tambah 0 tambah 3 kurang minus 3 berarti jadi tambah 3. 3 tambah 3 6 kurang 2 4. Nah, nilai D kita sudah dapat yaitu 4. Selanjutnya kita mencari DX. DX sama dengan, ingat untuk mencari DX kita ganti variabel X menjadi hasil. Hasilnya adalah minus 3, minus 6, 5. Sedangkan variabel Y dan Z tetap. Koefisien Y dan Z-nya tetap. Oke, kita tuliskan minus 3, minus 6, 5. Y-nya 1, 0, min 1, 0, 1. 1, 0, 1. Z-nya 1, 1, min 1. Oke, sama seperti tadi, kita tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan. Minus 3, minus 6, 5, 1, 0, 1. Kemudian kita kalikan secara menyilang. Sama dengan min 3 kali 0 kali min 1, 0. Tambah 1 dikali 1 kali 5, 5. Tambah 1 dikali minus 6 dikali 1, minus 6. Oke, jadi tadi perkalian ke kanan. Kemudian perkalian ke kiri kita kurang. 1 dikali minus 6 dikali minus 1, 6. Kurang minus 3 dikali 1 kali 1, minus 3. Kurang 1 dikali 0 dikali 5, 0. Sama dengan 0 tambah 5, 5. 5 tambah minus 6, minus 1. Minus 1 dikurang 6, minus 7. Minus 7 kurang minus 3 itu sama dengan minus 7 tambah 3. Yaitu minus 4. Minus 4 kurang 0, minus 4. Oke, jadi kita sudah mendapatkan nilai DX sama dengan minus 4. Selanjutnya kita akan mencari DY. Untuk mencari DY, maka koefisien Y-nya kita gantikan dengan hasil, sedangkan koefisien X dan Z tetap. Kita peroleh koefisien X-nya adalah 2, 3, 0. Koefisien Y-nya berubah menjadi minus 3, minus 6, 5. Terakhir, koefisien Z-nya adalah 1, 1, minus 1. Oke, kita tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan. 2, 3, 0, minus 3, minus 6, 5. Oke, kita cari determinannya dengan mengalihkan silang. 2 kali minus 6 dikali minus 1, positif 12, ditambah minus 3 dikali 1 dikali 0, 0, tambah 1 dikali 3 dikali 5, 15. Oke, jadi tadi kita sudah mengalihkan ke kanan. Dikurangi dengan, kita kalikan ke kiri, minus 3 dikali 3 dikali minus 1, positif 9, kurang 2 dikali 1 kali 5, 10, kurang 1 dikali minus 6 dikali 0, 0. Oke, kita jumlahkan. 2
12 tambah 0, 12. 12 tambah 15, 27. 27 dikurang 9, 18. 18 dikurang 10, 8. 8 dikurang 0, 8. Oke, jadi nilai DY sama dengan 8. Terakhir, DZ sama dengan, kita ganti koefisien X menjadi hasil, sedangkan koefisien X dan Y tetap. Koefisien X-nya adalah 230, 101. Koefisien Z berubah menjadi -3, -6, 5. Oke, kita tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan. Kita peroleh, kita kalikan secara menyilang. 2 kali 0 dikali 5, 0. Tambah 1 dikali -6 dikali 0, 0. Tambah -3 dikali 3 dikali 1, -9. Oke, tadi yang ini kita kurangi dengan, kita kalikan ke kiri. 1 kali 3 kali 5, 15. Kurang 2 kali -6 dikali 1, -12. Kurang -3 kali 0 kali 0, 0. Oke, ini sama dengan 0, 9 kurang 15 -12. Maaf, salah. -9 kurang 15 -24 kurang -12 itu sama dengan tambah 12. Berarti -24 tambah 12 sama dengan -12. Kurang 0, -12. Oke, kita sudah mendapatkan semua komponen. Sehingga kita masukkan di rumus X sama dengan dx per d. Dx-nya adalah 4. Dx-nya adalah -4 dan nilai D-nya adalah 4. -4 per 4 sama dengan -1. Oke, nilai X sama dengan -1. Selanjutnya Y. Y sama dengan dy per D. dy sama dengan 8. D sama dengan 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Terakhir, nilai Z sama dengan dz per D. dz sama dengan -12. D-nya sama dengan 4. -12 per 4 sama dengan -3. Oke, jadi kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z, di mana X sama dengan -1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan -3.